Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Faidatul Robiah, guru BK SMKN 1 Lamongan, sekaligus calon fasilitator daerah guru BK hebat Provinsi Jawa Timur batch 3 kelas 36A. Kali ini saya akan menyampaikan video pelaksanaan implementasi jurus 1, kenali potensi dengan topik identifikasi gaya belajar. Berikut video pelaksanaannya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Baik. Kemarin kita melaksanakan hari santri ya? Di mana kelas kalian? Sudah juara berapa? Belum tahu. Belum tahu? Oh, belum tahu, berarti belum diumumkan. Wah, semoga dapat juara ya, karena tumpengnya kemarin bagus banget loh, beneran. Oke, hari ini Bu Faid, hari ini tanggal berapa ya? Oke, 23 di pertemuan kita di tanggal ini. Sebelum kita mulai, kita berdoa terlebih dahulu. Bagaimana? Ketua kelas bisa memimpin untuk doa bersama kita? Silakan. Siap, gerak. Hormat, gerak, berdoa mulai. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baik, amin ya robbal alamin. Semoga pertemuan kita pada pagi hari ini bisa berjalan lancar dan kita mendapatkan manfaatnya dari pertemuan kita ini ya. Amin ya robbal alamin. Oke, sebelum Ibu mulai untuk pertemuan kita kali ini, kita mengulas pertemuan kita minggu kemarin ya. Minggu kemarin kita membahas terkait apa? Bullying ya? Iya, kita sosiodrama kemarin ya. Bagaimana, seru kemarin ya? Itu kita sudah refleksikan diri mengenai apa sih itu bullying, kemudian kita mempraktekannya dalam bentuk sosiodrama. Kali ini kita akan belajar terkait ini, mengenali potensi diri. Nanti kita akan tes gaya belajar. Sudahkah di SMP kemarin yang pernah tes gaya belajar? Belum. Oh, belum. Belum. Ada yang belum atau ada yang sudah? Oh, belum semuanya. Baik. Kalau begitu kita mulai ya. Sudah siap? Sudah siap. Oh iya, ini burungnya terbang. Oke, kita ice breaking dulu tapi ya, untuk mencairkan suasana. Boleh berdiri? 1, 2, 3, silakan berdiri semuanya. Saya minta dari kalian semua, silakan untuk tutup mata sejenak. Bisa ditutup matanya? Oke, tutup mata sejenak. Silakan mengikuti instruksi saya, ya. Pikirkan satu hal yang paling kalian nikmati saat belajar. Apakah itu melihat grafik atau gambar? Mendengarkan penjelasan? Atau melakukan sesuatu? Sudah terpikirkan? Belum? Berarti dipikirkan dulu, apa sih yang paling kalian lihat sekarang? Apakah kalian sedang melihat gambar? Atau kalian lagi mendengarkan lagu atau musik? Atau mendengarkan penjelasan guru di depan kelas?
Ataukah kalian sedang sibuk melakukan sesuatu? Sudah nangkep? Sudah nangkep dari satu pilihan itu? Oke, perlahan-lahan silakan dibuka matanya. Sudah? Silakan duduk kembali. Terima kasih. Sekarang Ibu pengen tanya, siapa yang tadi melihat gambar di dalam pandangannya ketika kalian sedang memejamkan mata? Siapa yang melihat gambar? Asal melihat gambar. Apa yang dilihat? Oke. Ada yang sedang membayangkan mendengarkan penjelasan guru di kelas? Ada. Ada yang sedang membayangkan mendengarkan musik? Banyak yang mendengarkan musik. Oke. Ada yang sedang membayangkan tadi sedang melakukan sesuatu? Ada. Mas Rafid sedang membayangkan apa tadi? Oke. Ternyata banyak ya. Ada yang mendengarkan musik, ada yang sedang guyonan sama temannya membayangkan, ada yang tadi membayangkan menggambar dan sebagainya. Nah, oke, sekarang lihat, coba menunjukkan reaksi yang berbeda. Sekarang kalau Ibu bilang siapa tadi yang melihat gambar, berarti itu adalah visual, silakan angkat tangan di kepala. Oke, siapa yang paling suka mendengarkan tadi ketika membayangkan? Silahkan untuk memegang telinga kiri. Telinga kiri yang mana? Oke, telinga kiri. Sekarang kalau tadi membayangkan kalau bahwa kalian suka kinestetik, suka bergerak sendiri, melakukan sesuatu hal, silakan tepuk paha kalian. Paha? Oke. 1, 2, 3 dimulai. Ada yang paha, ada yang pegang kepala, ada yang pegang telinga. Oke, terima kasih. Tepuk tangan dulu dong buat kalian semuanya. Ternyata setiap orang berbeda-beda ya. Oh, coba kita lihat. Ini yang nanti kita akan pelajari hari ini ya. Nah, kegiatan kita hari ini, kenapa Bu kok disuruh pegang telinga, pegang kalian kok gak ada yang komplain? Saya ngomong pegang telinga tapi saya pegang kepala. Konsentrasi dong ya. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3. 1. Tidak ada tepuknya. Benar kalian belum konsentrasi. Oke, kita konsentrasi hari ini ya. Kita mau mengenali potensi diri. Ada gaya belajar. Gaya belajar apa tadi yang sudah kalian ketahui? Ada visual, auditorial, ada kinestetik. Oke. Nah, tujuan kita hari ini adalah kalian diharapkan untuk mampu mengidentifikasi dan memahami gaya belajarnya masing-masing. Terutama visual, auditorial, atau kinestetik sebagai bagian dari upaya mengenali potensi diri kalian. Mungkin di antara kalian ada yang masih kesulitan. Kalau belajar cuma ujian aja Bu, karena muales Bu ujian. Kok belajar setiap hari? Siapa sih kayak gitu? Lah supaya kayak gitu banyak ternyata ya. Oke, yang laki-laki enggak? Oh iya ada beberapa butir, tapi laki-lakinya kan memang cuma 6. Oke. Nah, hari ini kita mau menggunakan pembelajaran model ARKA. Apa sih Bu ARKA itu? Nanti kita mulai dari aktivitas ya. Kemudian kita mulai dari refleksi. Selanjutnya kita belajar tentang konsep. Kemudian kita akan mengaplikasikannya dari konsep yang sudah kita pelajari. Oke, sekarang kita mulai aktivitasnya. Semuanya pegang HP masing-masing. Oke, sudah ada paketannya?
Ada? Ada yang tidak ada, silakan nyambung punya ibu. Hotspotnya masih sama seperti minggu kemarin. Iya betul. Oh iya, silakan ini bisa di-scan atau kalau tidak bisa pakai Google-an ya nak ya, scan-nya atau pakai langsung ini akupintar.id. Silakan langsung dimulai untuk melakukan tes. Iya, silakan dimulai. Mulai. Ya, mulai beneran. Yang ini atau yang ini? Yang ini. Ini loh. Ada tes sekarang. Oh iya, nanti nunggu dulu. Oh, kayak ya. Coba sebentar. Ini juga. Soalnya tadi sudah ini ya. Oke. Ada yang sudah bisa masuk? Ada yang sudah bisa masuk? Oh gitu. Oke. Silakan dikerjakan terlebih dahulu. Ya. Oke. Oke. Ya. Sudah bisa? Ya wes. Oke. Oke. Sudah? Ada yang sudah menerima hasilnya? Oke. Oke. Oke, sekarang yuk kita berkelompok sesuai kelompoknya masing-masing ya. Siapa tadi yang gaya belajarnya visual? Kita visual, silakan kelompok di sini. Visual silakan di sini, di baris ini. Auditorial silakan di baris kedua. Yang kinestetik silakan di baris ketiga. Adakah yang kecampuran? Auditorial, visual, atau mungkin visual kinestetik, atau campuran ketiganya? Silakan berdiri, kemudian kita kelompok. Berdiri dulu. Ibu hitung 5 sampai 5 ya. Semua sudah berdiri ya. 5, 4, 3, 2, 1. Silahkan menuju kelompoknya masing-masing. 1, silakan angkat tangan. Siapa yang visual? Siapa yang visual? Oke, silakan di sini. Oke. Oh, visual. Oke, yang auditorial di yang mana? Oke, silakan di sini. Yang auditorial di sini. Yang kinestetik siapa? Yang kinestetik siapa? Silakan di sini. Oke. Adakah yang campuran? Iya, enggak apa-apa. Ya, enggak apa-apa, di sini aja duduk. Oke. Yang campuran, adakah yang campuran? Yang campuran kita silakan di sini. Campuran itu gabungan. Tadi yang tadi katanya visual. Oh enggak, visual auditorial. Silakan di sana. Campuran di sana. Ayo. Sudah? Loh, gimana? Ya, oke. Silakan. Halo, silakan berkelompok yang bisa menghadap ke belakang.
Bisa menghadap ke belakang ya, ada dia di sini. Atau ini aja ya, menghadap ke belakang. Nah, biar cowok-cowoknya nanti di sini. Oke? Bisa diputar aja. Ini apa namanya kursinya? Bisa diputar aja kursinya. Udah ya, Mas Andika, silakan boleh di sini. Oke. Ibu akan berikan kertas kepada kalian. Per kelompok 1 kertas saja ya. Pokoknya 1 saja. Ya. Oke. Sudah? Tepuk 2. Tepuk 2. Tepuk 1. 3. 3. Sudah siap? Kita diskusikan dengan kelompok masing-masing tentang gaya belajar sampean tadi sesuai dengan hasil tes. Silakan dijawab, didiskusikan di sini. Kalau mau ditulis boleh. Apa yang kamu ketahui tentang gaya belajar kamu saat ini? Visual, apa yang kamu ketahui tentang gaya belajar visual? Silakan ditulis di sini. Auditorial, silakan. Apa yang kamu ketahui tentang gaya belajar auditorial? Misalnya, ciri-cirinya seperti apa? Gaya belajarnya biasanya bagaimana? Ya, tidak poin-poin terserah. Mau poin-poin terserah, mau dideskripsikan terserah. Oke? Kinestetik. Bagaimana kamu mengetahui gaya belajar kamu saat ini bagaimana sih? Biasanya bagaimana sih belajarnya? Kalau campuran dari kebiasaan kamu, biasanya kamu bagaimana dalam belajar? Karena campuran itu berbeda-beda ya kan? Ada yang visual auditorial tadi kamu. Ada yang visual kinestetik. Silahkan. Ya. Ibu beri waktu sebentar saja boleh? 3 menit cukup? Cukup lah, kan cuma ciri-cirinya saja toh. Berarti dari apa ini? Dari gambar. Dari visual. Dari gambar. Kemudian, biasanya lihat video, suka lihat video. Kalau pembelajaran suka lihat video apa mendengarkan guru? Mendengarkan guru. Mendengarkan guru nanti di auditori. Kalau visual? Oke, silakan bisa dituliskan di sini. Siapa yang bagian tulis? Yang auditori? Mana kertasnya tadi sudah? Oke, silakan ditulis. Yang kinestetik? Kertasnya? Iya, ditulis di situ. Ya, nanti aja nggak apa-apa. Ya? Kinestetik berarti bagaimana? Ini nih, kayak Arta sama Bima kan biasanya kalau Iya, Billy kan ada bibinya sama kan. Kalau Arta sama Billy kan biasanya kalau saat belajar itu ini suka ke sana muser. Ya, biasanya bagaimana penampilan ini? Iya kan ya? Iya kan Nabila biasanya kalau ini suka berdiri begini tiba-tiba. Iya, ke sana ke sini. Iya, Nabila banget ini kan. Oke. 1 menit lagi. Oke, dari kelompok 1. Silakan. Kelompok visual. Berdiri, silakan berdiri dan dibacakan saja. Tidak apa-apa. 1 saja.
Satu saja. Halo, bisa didengarin teman-temannya nih. Oke, biasanya memperhatikan gambar dan melihat video kalau dari visual. Kalau yang dari auditori? Oke, untuk memproses informasi biasanya dengan mendengar. Kalau di kinestetik, biasanya kebiasaannya bagaimana? Silakan dibacakan satu saja. Boleh berdiri biar suaranya terdengar. Ayo, yang kinestetik silakan berdiri. Mbak, saya boleh minta tolong ambilkan gambar dari sebelah sana ya? Oke. Oke. Dengan bergerak. Oke, dengan bergerak. Terima kasih. Beri tepuk tangan di kelompok 3. Oke. Sekarang yang campuran. Bagaimana? Itu campuran. Apakah itu gado-gado? Campuran yaitu mendengarkan penjelasan guru sambil melihat gambar di proyektor atau sebagainya. Visual dan auditorial. Oke, terima kasih. Beri tepuk tangan untuk semuanya. Oke, setelah tadi kita berkelompok, beraktivitas bersama-sama, kita refleksikan yuk. Apa sih tadi yang kamu rasakan setelah tes gaya belajar? Akhirnya kamu tahu hasil belajarnya masing-masing? Iya. Kalau setelah tahu bagaimana? Apakah merasa lega? Iya. Oke. Adakah kesulitan yang kamu temukan dalam belajar selama ini sebelum kamu mengetahui gaya belajar kamu yang sekarang? Biasanya kesulitan-kesulitan yang kamu temui apa? Adakah yang kesulitan kalau menghafalkan buahnya? Ada. Adakah yang kesulitan biasanya mengotak-atik rumus-rumus matematika? Kenceng banget coba. Pelajaran favoritnya yang paling favorit apa? Oh, bahasa Inggris. Ada yang bahasa Inggris, ada yang matematika loh. Kalau pelajaran yang kata kamu enggak banget apa? Enggak juga, ada yang diem loh. Kamu yang merasa enggak banget pelajaran apa? MTK juga, tapi tadi kok diem. Kok semuanya matematika semua yang enggak banget? Oke, berarti nanti kita bagaimana caranya kita menaklukkan matematika dengan gaya belajar kita masing-masing ya. Oke, yuk kita pelajari konsepnya yuk. Maka dari itu, kalau yang susah apa menghadap ke LCD, boleh matanya bergeser ke LCD, badannya juga boleh ke depan ya, biar tidak nanti kamu sakit itu kepalanya. Oke, jadi apa itu sebenarnya gaya belajar? Oke, ada yang bisa dibacakan? Mas Andika boleh baca? Definisi singkatnya saja. Definisi singkat, gaya belajar adalah cara termudah dan sifat otak menyerap dan memproses informasi. Oke. Kemudian pentingnya apa sih gaya belajar itu? Siapa yang suaranya paling keras di sini? Nabila. Nabila boleh dibacakan biar teman-temannya terdengar. Yuk, berdiri aja Bila. Yang pentingnya apa? Pentingnya belajar jadi lebih mudah dan menyenangkan. Hasil belajar maksimal. Kamu tahu potensi terbaik. Ya, oke. Jadi kamu tahu potensi terbaikmu apa ya? Seperti tadi kita membahas pelajaran apa sih yang paling enggak banget buat kalian. Sekarang sudah tahu bagaimana menaklukkannya. Nah, ini macam-macamnya nih. Ya, tadi kita ada yang muncul ini kan gaya belajarnya visual. Yang kelompok sini berarti. Gak kelihatan ya dari situ ya? Oke, dibacakan aja dulu. Strategi terbaikmu.
Berarti kalau belajar menggunakan stabilo warna-warni, siapa yang begitu? Bisa saat mencatat. Buat mind mapping, tahu mind mapping apa? Apa itu? Peta konsep. Yes, peta konsep. Atau skema. Kepotong ini ya. Kemudian tonton video. Siapa yang suka ke bioskop nih? Saya. Suka ke bioskop. Lah, kalau dalam belajar sebenarnya juga begitu. Siapa yang biasanya suka scrolling YouTube tentang pelajaran-pelajaran? Bisa pakai itu, nonton video tanpa suara, ada yang begitu. Suaranya di silent, tapi cukup dilihat tulisan atau gambarnya. Ini visual. Kemudian kita mengajak ke auditori. Apa auditori itu? Tim auditori, bisa dong dibaca ini? Yuk, suaranya yang keras. Strategi terbaikmu. Ya, yuk. Rekam penjelasan guru. Ini nih. Rekam. Oke. Oke, tuh ada yang begitu, kayak curhat begitu ada. Biasanya saya menemukan anak-anak yang kalau ada gurunya ngajar itu direkam. Kalian kan diperbolehkan pegang HP kan ya, tapi tentu tidak dengan HP itu dimanfaatkan kemudian sampai chat WA atau telepon atau dan sebagainya. Kalau saya mau merekam, izin dulu gurunya, Ibu, saya bolehkah merekam pembelajaran? Ya, besok boleh dibegitukan ya. Kita masuk ke kinestetik. Kinestetik apa sih? Ayo Mas Atta, bisa dibaca ini. Belajar sambil suaranya yang keras. Belajar sambil belajar jalan. Berjalan-jalan. Dikarenakan Flashcard yang bisa disentuh dari dan diatur. Lakukan peran role play atau praktik langsung, misalnya eksperimen sains. Oke, tahukah kalian apa itu flashcard? Flashcard tidak tahu? Flashcard itu apa berarti card? Kartu kan? Iya. Ada yang tahu remi ya? Nek remi ngerti? Nah, kalau flashcard itu biasanya berupa pembelajaran. Terserah mau pakai topik apa. Pernahkah kalian ada yang punya adik atau keponakan? Oke. Kalau biasanya diajari huruf, ya pakai ABCD. Nah, kalau kalian bisa itu. Kalau misalnya ada pelajaran sampean ini produktif manajemen perkantoran. Nah, teori-teori bagaimana tentang MP itu bisa kamu bentuk di gambar, kemudian dipakai flashcard. Nanti belajar bareng di situ, oke? Oke, kapan-kapan kita bikin medianya begitu ya? Oke, pasti seru nanti. Sekarang kalau gabungan atau campuran, apa ini sebenarnya? Sebenarnya benar apa yang dikatakan ini tadi saat kita refleksikan bersama-sama, yaitu kombinasi teknik. Bisa pakai kombinasi teknik, bisa nonton video, ada visual dan auditorinya, bisa kemudian sambil mencatat menggunakan warna, dan sesekali bisa berdiri atau berjalan-jalan. Kalian nemu nggak sih kalau ada anak yang menghafalkan, biasanya itu begini, keliling terus. Ya, ada yang nemu begitu. Iya, karena mereka bisa jadi termasuk di dalam gabungan itu. Dia melihat, kemudian dia menghafalkan dengan berjalan-jalan. Oke. Ada tapi juga yang kalau menghafalkan itu diam tok di pojokan. Sambil ini dengerin. Nih. Ternyata setiap mereka itu berbeda-beda ya. Nah, coba setelah kita tes, setelah kita pelajari konsepnya bagaimana, kita terapkan dalam jurnal harian ini. Dalam bentuk aplikasi ya.
Kita aplikasikan ini dalam kegiatan sehari-hari kita. Ibu akan bagikan, boleh minta tolong? Ini 2 punggawa kelas 10 MP2, boleh minta tolong dibagikan ke temannya? Iya, 1 anak 1 kertas. Kelompok yang lain juga, Mas. Kita aplikasikan apa yang sudah kita pelajari hari ini dalam bentuk jurnal harian belajar saya. Ini yang kelompok gabungan. Yang kelompok visual belum dapat. Sudah dapat semuanya? Silahkan, ini nanti berlangsung berapa hari? 1, 2, 3, 4, 5. Jadi dalam 1 minggu, 5 hari ini kita akan membuat jurnal harian belajar. Ya, silahkan dituliskan sebagaimana contoh yang ada di atasnya. Silakan bisa diisi nama, kemudian kelas. Ya, contohnya itu berarti diisi hari, tanggal, sesuai dengan komponen yang diminta ya. Kemudian mata pelajaran. Mata pelajaran ada apa aja misalnya? Halo, selain produktif MP ada apa aja? PKK ya, ada matematika, ada kewirausahaan kan? Oh nggak ada, oh IPAS adanya. Oke. Kemudian ada bahasa Indonesia, bahasa Inggris, oke, bahasa Jawa. Silakan disebutkan 1 item pelajaran saja. Apa yang kamu pelajari di dalam setiap harinya? Oke. Ya. Kemudian ada durasi belajarnya berapa? Siapa yang setiap hari belajar? Iyalah, belajar dong. Kegiatan belajar yang dilakukan. Kemudian penerapan gaya belajar seperti apa? Seperti contoh yang sudah disebutkan, nggih. Kemudian ada kendala atau tantangan nggak di hari itu? Kemudian rencana perbaikannya seperti apa? Ya, silahkan ini diisi setiap hari. Kemudian minggu depan kita akan ketemu lagi untuk merefleksikan hasilnya seperti apa. Ya, anak-anak, Ibu akan minta kalian untuk mengisi refleksi kegiatan hari ini. Nanti akan Ibu kirim ke grup BK kelas 10 MP2 ya. Silakan nanti diisikan. Oke. Jadi, nggak apa-apa, ini diisinya sambil nanti di rumah kan ada 5 hari ya. Oke. Jadi, yang kita pelajari hari ini adalah tentang tentang gaya belajar. Tadi bagaimana? Seru ya, ternyata gaya belajarnya bisa tahu ya. Jadi kesimpulan kita hari ini adalah bahwa tidak ada gaya belajar itu yang lebih baik atau buruk sebenarnya. Jadi tidak ada visual lebih baik dari auditori dari lebih baik dari kinestetik. Begitupun sebaliknya, tidak ada yang begitu. Karena semuanya itu adalah kekuatan super yang unik. Jadi setiap individu itu berbeda-beda. Oke. Sebelum kita mengakhiri kegiatan hari ini, ada yang ingin ditanyakan terkait jurnal harian kita? Oke, nanti kalau ada yang ditanyakan bisa di grup ya. Silahkan diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari kalian, dalam masa belajar kalian ya. Oke, sekian hari ini. Kita jumpa lagi minggu depan ya. Oke, kita ketemu lagi minggu depan. Dari Ibu, terima kasih banyak atas partisipasinya di hari ini ya. Semoga kalian bahagia selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Ya.